Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena telah melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kegiatan PJJ kita di semester genap ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita akan datang dan berbakti kepadanya dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, diambil dari Mazmur 86 ayat 1-7. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kita sebagai anak-anak dapat mengambil peran untuk mewujudkan kerajaan Allah melalui setiap potensi yang ada di diri kita. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 2, ku suka menuturkan. Ku suka
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Kau telah bangunkan kami dan memberikan kami kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga Kau telah senantiasa membimbing kami sampai pada semester yang baru ini. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa sama-sama berjuang dalam proses belajar mengajar yang berguna bagi masa depan kami dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dampingilah kami ya Tuhan, jauhkanlah segala hal yang dapat menghalangi proses belajar mengajar kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman dari Pak Pendeta. Bukalah hati dan pikiran kami, kiranya firman yang disampaikan dapat berguna bagi kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, karena kami semua boleh ada dalam persekutuan ibadah bersama pada minggu ini, siswa-siswi SMPK 5 Penabur Cipinang Indah, bersama dengan Bapak dan Ibu Guru serta karyawan. Berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar memberikan pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami sekalian. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah."
Saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah anak-anak berperan dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kamu bahwa manusia pada dasarnya tidak suka mengalami penolakan, termasuk dilarang. Kalau kamu dilarang oleh orang tuamu untuk mencoba sepeda motor, maka kamu pasti secara diam-diam mencuri-curi cara bagaimana kamu tetap akan mencobanya. Dan kalimat larangan sangat berdampak negatif pada perilaku anak-anak. Dampak pelarangan itu menghasilkan sikap yaitu pemalas. Banyaknya hal yang dilarang, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, maka membuat kamu akhirnya malas melakukan segala sesuatu. Dan pelarangan juga menimbulkan sikap tidak percaya diri. Jangan, nanti kamu jatuh, awas kamu nanti terbakar, awas kamu celaka. Maka muncul keraguan-raguan. Kamu bisa menjadi seorang yang penakut, minder, bahkan mudah cemas, serta juga mudah berbohong dan sangat bergantung. Para murid-murid Tuhan Yesus, mereka menghalang-halangi anak-anak yang dibawa oleh orang-orang tuanya saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Para murid-murid ini, mereka tidak menyukai anak-anak itu datang dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab anak-anak dianggap sebagai pengganggu. Anak-anak dianggap kurang sopan, seringkali merepotkan, tidak tahu hormat, atau 1001 macam larangan lainnya. Dan mengapa sikap dari murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak ini? Para murid-murid Tuhan Yesus itu rupanya mempergunakan ukuran orang-orang dewasa yang dikenakan kepada anak-anak. Itu sebabnya mereka selalu menaruh rasa curiga atas kemampuan anak-anak. Dan ini yang membuat banyak anak-anak di dunia yang menjadi korban penolakan-penolakan dari orang-orang dewasa. Jumlah anak-anak yang menjadi korban penolakan di berbagai belahan dunia mencapai angka jutaan orang. Dan penolakan-penolakan itu memunculkan pekerja anak. Anak-anak disuruh bekerja, mencari nafkah. Perhatikan di lampu merah ada banyak anak-anak mulai jualan tisu, aqua, mengamen, dan lain sebagainya. Itu karena mereka ditolak. Mereka dari rumah ditolak. Ngapain kamu tidur-tiduran di sini? Ayo pergi, kerja sana, supaya punya uang, supaya kita cepat kaya. Ya, seharusnya anak-anak demikian mereka harusnya bermain ataupun belajar di sekolah. Lalu muncul juga perdagangan manusia, anak-anak diperjualbelikan. Itu karena sikap pelarangan atau penolakan terhadap anak-anak. Ada balita yang dijual oleh orang tuanya secara online. Itu menunjukkan bahwa orang tuanya tidak menyukai anak itu. Ada anak-anak yang diperjualbelikan supaya orang tuanya dapat uang untuk bisa beli rokok, beli makan, dan lain sebagainya. Di sisi lain ada juga anak-anak yang dinikahkan secara dini. Anak-anak perempuan usianya barangkali sama seperti kamu, duduk di bangku sekolah SMP, tetapi supaya orang tuanya mendapat harta dari pernikahan itu, maka anaknya didorong-dorong untuk segera menikah, ya, supaya orang tuanya bisa menikmati mas kawin, ya. Lalu juga anak-anak yang diperbudak, dipekerjakan secara paksa. Mereka disuruh ini dan itu. Beberapa di antara mereka justru bekerja, menyelundupkan narkoba, mengantar narkoba, dan lain sebagainya. Atau anak-anak yang juga dipekerjakan sebagai pekerja seks. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Penolakan muncul dari berbagai situasi kehidupan. Bisa juga disebabkan karena orang tua yang miskin. Orang tua yang sakit berat, miskin. Atau juga orang tua yang mengalami broken home. Ya, orang-orang tua yang bercerai. Atau dari lingkungan pergaulan yang buruk. Nah, salah satu contohnya adalah Joker. Siapa di antara kamu yang pernah nonton film Joker? Orang tuamu melarang, tapi pasti kamu diam-diam mencari YouTube-nya.
lalu kamu mulai menontonnya. Joker adalah tokoh imajinasi dalam film yang dimunculkan karena dia seringkali dibully. Ya. Joker adalah tokoh yang mengalami banyak penolakan. Dia yang bekerja sebagai badut, maka ada banyak orang justru memukulinya, menganiayanya. Karena dianggap lucu, dia ditertawakan. Maka Joker tumbuh sebagai pribadi yang mendendam. Dia menertawakan kehidupan orang-orang. Dan akhirnya dia menjadi jahat. Anak-anak yang mengalami penolakan, mereka justru mengalami rasa aman, rasa dicintai, bahkan juga mereka mengalami kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya. Berbeda halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mencintai anak-anak. Tuhan senang dengan anak-anak yang datang kepadanya dan ia sedia menerima mereka. Karena itu perhatikan bagaimana Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Anak-anak tidak boleh dihalang-halangi ketika mereka datang kepada Tuhan. Sebab menurut Tuhan Yesus, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini luar biasa. Tuhan Yesus bukan saja mencintai anak-anak, tapi dia menjadikan anak-anak sebagai contoh. Barang siapa yang mau menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, mereka harus menyambut anak-anak di dalam kehidupannya. Ini hal yang luar biasa. Karena itu ada 3 hal yang mau dikatakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ketika anak-anak berperan di dalam kerajaan sorga. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah anak-anak yang punya sikap percaya yang sejati. Anak-anak sangat percaya kepada orang-orang yang mengasihinya. Itu sebabnya anak percaya kepada Tuhan, percaya kepada orang tua, percaya kepada guru. Sebab tokoh-tokoh ini mereka mengasihi anak-anak. Dan dalam hal ini mereka yang mengasihi orang-orang tersebut, mereka menaruh percaya yang besar. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada orang tua, dan juga percaya pada guru. Rasa percaya itu ditandai dengan memiliki sikap hormat, takut kepada Tuhan, sikap taat atau tunduk, dan sikap sedia mendengar, dengar-dengaran nasihat baik orang tua, guru maupun Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal pertama ayat ke-7, takutlah akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi semakin kita takut kepada Tuhan, maka semakin kita memiliki pengetahuan yang banyak. Tetapi anak yang kehilangan rasa percaya diri, anak yang kehilangan rasa percaya kepada orang-orang tersebut, pasti mengalami banyak masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Hal yang kedua adalah, jadilah seperti anak-anak yang punya rasa ingin tahu yang besar. Dorongan dalam diri anak-anak untuk mengetahui banyak hal membuat anak-anak itu sedia belajar, bertekun, bahkan mempelajari sesuatu dengan giat. Karena itu Tuhan sebetulnya tidak menciptakan anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang malas. Maka jikalau kamu menjadi anak yang malas, kamu harus belajar seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi kalau kamu belajar sesuatu merasa susah, sulit, lalu kamu segera meninggalkannya, maka kamu harus belajar dari sejumlah semut. Perhatikan, cari semut di rumahmu. Mereka berbaris panjang sekali. Tidak ada pemimpinnya, tapi mereka selalu bekerja bersama-sama. Karena itu teruslah belajar dan tidak boleh merasa bosan. Ini yang mau dikatakan Tuhan, supaya kita belajar dari anak-anak. Amsal pasal 3 ayat ke-11 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan peringatannya.
Hal yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita, karena itu bangkitlah hai kaum rebahan. Siapa kaum rebahan? Kaum rebahan adalah anak-anak atau orang dewasa yang hanya mau di tempat tidur terus. Makan di tempat tidur, belajar di tempat tidur, main game, dan bawaannya maunya liburan terus. Ya. Kaum rebahan harus bangkit agar bisa menggapai cita-citanya. Ya. Dan kalau kamu seringkali menjadi kaum rebahan, ingat ada bahaya mengancam dirimu. Yang pertama, obesitas. Kaum rebahan itu sukanya ngemil, makan terus, maka perutnya gendut, ya badannya makin besar. Kemudian kaum rebahan juga akan berpotensi sakit gula, diabetes. Ya. Maunya minum yang manis-manis, cappuccino, teh botol, Coca-Cola, sehingga gula menumpuk pada dirinya. Dan yang ketiga, osteoporosis, tulang punggungnya itu pasti bengkok. Sebab dia maunya rebahan di kasur, di sofa, dan lain sebagainya. Dia tidak bisa berdiri tegak. Duduk capek, berdiri tegak juga rasanya capek. Tahukah kamu bahwa dalam Alkitab, kelompok kaum rebahan ini juga dituliskan oleh Salomo. Amsal 6 ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Karena itu Tuhan mau mengajak kita supaya kita menerima kerajaan sorga, kita harus sedia untuk bangkit. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah menolong kami memahami bagaimana peran kami sebagai anak-anak dalam kerajaan sorga. Kami harus percaya kepada orang-orang yang mengasihi kami. Kami juga harus selalu belajar, giat, dan kami Tuhan harus segera bangkit dari kemalasan-kemalasan kami. Karena itu saat ini berkati kami Tuhan, para siswa-siswi SMPK 5 Penabur Cipinang Indah, agar kami tetap punya semangat dan gigih dalam menjalani semester ini melalui pembelajaran jarak jauh. Tangan kasih Tuhan menuntun kami untuk kreatif melakukan proses pembelajaran. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak dan Ibu guru kami, berkati mereka agar mereka juga dengan cara-cara yang kreatif, menyenangkan, boleh mengajar kami Tuhan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kami sadar rumah mereka tidak siap untuk menjadi studio mini dalam proses pembelajaran, tapi Tuhan Yesuslah yang memberikan kreativitas kepada para Bapak dan Ibu guru kami. Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk program sekolah kami SMPK 5 Penabur. Biarlah cinta kasih Tuhan memberkati setiap program-program yang dilakukan di semester genap ini. Tangan kasih Tuhan menuntun para bapak dan ibu guru, teman-teman kami yang terlibat di dalamnya. Dan biarlah cinta kasih Tuhan bersama dengan kami senantiasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua siswa, orang-orang tua kami, ketika mereka bekerja di luar rumah, mereka berpotensi terpapar COVID-19, lindungilah orang-orang tua kami ini Tuhan, agar mereka juga boleh senantiasa sehat dan mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa bagi setiap siswa-siswi, orang tua, bapak dan ibu guru, para karyawan atau keluarga mereka yang terinfeksi COVID-19. Tuhan, berikan semangat, sukacita, berikan kesembuhan dan pertolongan bagi setiap mereka. Dan biarlah semua mereka yang terinfeksi COVID-19, semua yang menderita, pada akhirnya mereka Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk pengurus yayasan BPK Penabur, baik Penabur Pusat maupun Jakarta. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, agar setiap pengurus yayasan boleh mengambil keputusan yang lebih baik dalam proses
pembelajaran jarak jauh pada semester ini. Tuhan juga boleh menolong para pemimpin bangsa kami ketika menangani penyebaran COVID-19, biarlah semua program kerja yang dilakukan berhasil. Begitu juga pemerintah bangsa kami dalam melaksanakan program vaksin, biarlah Tuhan daya tahan masyarakat kami semakin kuat untuk menghadapi COVID-19. Berkati juga pemerintah kami dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di negeri kami ini Tuhan. Bapa yang kudus, ini doa dan permohonan kami. Berkati proses belajar mengajar kami Tuhan di SMPK 5 Penabur pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat dan cinta kasih Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus, itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa